Ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore ini kita bisa berkumpul bersama dalam persekutuan online kita. Mari untuk mengawali persekutuan kita sore hari ini, saya ajak kita untuk bersama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, di tengah-tengah segala kesibukan kami, Engkau menyediakan waktu pada sore hari ini untuk kami bersekutu bersama-sama, memuji meninggikan nama Tuhan. Kami mohon Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, dimanapun kami berada saat ini, bersama-sama dan keluarga masing-masing jemaat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah gembala bagi kita. Ibaratkan seekor domba, jika tanpa gembalanya, ia mudah tersesat. Karena itu, hidup kita ini selalu membutuhkan pimpinan Sang Gembala. Sang Gembala Agung yang selalu membimbing kita ke air yang tenang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sore hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hamsa Uwi.
Mari kita menaikkan pujian ini bersama-sama, menghayatinya, menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas hidup kita.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur bisa bertemu kembali di kesempatan ini. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala kita dan kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan ini kami bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan sungguh-sungguh memperkaya hasanah kami, dan kemudian kami rindu Tuhan menjadi pelaku firman yang taat dan setia di dalam kehidupan kami. Ketika firman diberitakan, berikan kami kelembutan hati dan kerendahan hati, supaya kami bisa menerima semuanya dengan hati yang penuh sukacita. Berikan kami hati yang haus akan firman-Mu, dan biarlah Engkau berbicara kepada kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas ini, agar firman yang diberitakannya sungguh-sungguh memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Markus pasal 7 ayat 24 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani dan bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang ada di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, dan setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini adalah bagian yang cukup terkenal dengan tema perempuan Siro-Fenisia. Pernahkah kita dikatakan anjing dengan serius oleh seseorang, Bapak Ibu Saudara? Tentu perkataan ini sangat tidak enak. Perkataan ini menyinggung perasaan kita yang gambar dan serupa Allah kok disebut sebagai hewan. Di bangsa dan belahan bumi manapun, tidak ada sebutan anjing ini sopan jikalau dikenakan kepada seorang manusia. Tetapi ketika kata ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan, kira-kira apa yang saudara pikirkan? Yesus itu adalah tokoh yang sangat populer. Yesus itu adalah panutan teladan spiritualitas kita, di mana Yesus itu kita katakan sempurna dan maha baik, Allah yang menjadi manusia. Tetapi ketika Yesus mengatakan kepada perempuan itu dengan sebutan anjing, kira-kira apa yang ada di dalam hati kita? Pikiran kita berpikir seperti apa kepada Tuhan Yesus? Namun sebelum kita melihat bagian itu, Bapak Ibu Saudara, saya hendak membagi kepada kita 3 pokok penting. Yang pertama adalah dari Genesaret menuju kepada Tirus. Di dalam firman yang kita baca pada malam hari ini, kita mendapatkan bahwa Yesus sedang berjalan menuju Tirus dan Sidon dari Genesaret. Dan di dalam Matius 15 ayat 1 menunjukkan lokasi Yesus yang lebih jelas daripada Injil Markus. Matius memberikan catatan bahwa Yesus berada di antara Tirus dan Sidon. Berarti Yesus ada di tengah-tengah dari dua daerah itu. Dan di dalam ayat 24 nampaknya ada faktor kesengajaan Yesus masuk ke daerah Tirus dan Sidon. Karena di situ dikatakan ia masuk ke sebuah rumah namun tidak ingin ada seorang pun yang mengetahuinya. Yesus malah melarang murid-muridnya dan orang-orang lain yang mengikuti dia untuk menceritakan bahwa Yesus itu ada di Tirus dan Sidon. Apakah kita dapat menyebut hal ini sebagai misi rahasia Yesus? Bisa ya, bisa juga tidak. Tetapi kalau bagi saya, Bapak Ibu Saudara, tentu tidak. Karena Yesus punya maksud masuk di dalam Tirus dan Sidon. Perilaku Yesus yang sembunyi-sembunyi ini dilatar belakangi karena
daerah Tirus dan Sidon itu adalah Siro-Fenisia, yaitu Syria dan Libanon. Dua daerah yang berada di luar daripada daerah orang Israel. Jadi Yesus itu keluar dari Israel, masuk ke daerah Tirus, Sidon, Siro-Fenisia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus ingat bahwa orang Israel memiliki sebuah penyakit yang namanya etnosentrism, yaitu kebanggaan terhadap budayanya, sehingga dia melihat bahwa dialah bangsa pilihan, first class, dan yang lain itu ada di gerbang ekonomi, atau orang lain itu second class, tidak masuk di dalam perhitungan bangsanya yang terbaik. Dan apabila kita mencoba mengaitkan judul kita pada hari ini, iman di luar Israel, maka Bapak Ibu Saudara, orang Israel itu menganggap bahwa tidak ada iman di luar daripada Israel. Tidak ada kerendahan hati seperti yang mereka miliki di luar daripada Israel. Dan mereka menyebut orang-orang di luar daripada Israel itu dengan sebutan anjing. Tindakan Yesus yang sembunyi-sembunyi itulah kemudian kita dapat maklumi bahwa Yesus keluar dan sembunyi-sembunyi dibarengi dengan latar belakang pemikiran yang tadi, yaitu haram masuk ke daerah di luar daripada Israel. Bagian yang kedua, popularitas Yesus itu seperti di atas gunung atau kota di atas gunung. Kedatangan Yesus yang populer itu tidak dapat dirahasiakan, dan semua orang langsung mengetahui bahwa Yesus sudah masuk ke daerah mereka. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar kisah tentang Sakeus, seperti itu. Begitu Yesus masuk di daerah Sakeus, semua orang-orang itu tahu dan datang berkerumun mendengar Yesus. Artinya bahwa Yesus itu adalah sosok yang sangat viral, sosok yang sangat terkenal, dan sosok yang sangat top. Bahkan di dalam ayat 25 dikatakan di situ, malah seorang ibu pun tahu kedatangan Yesus. Dan kalau kita menelusuri kata malah, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa perempuan sederhana itu mungkin sering kali ketinggalan berita. Tetapi kedatangan Yesus, dia tidak ketinggalan. Artinya bahwa sampai level manapun di Siro-Fenisia, nama Yesus itu bergema di mana-mana. Perempuan itu segera berlari mencari Tuhan. Dia memiliki sesuatu yang ingin diungkapkan kepada Tuhan, yaitu anaknya kerasukan setan, minta setitik mujizat daripada Tuhan agar anaknya itu bisa disembuhkan. Saya melihat orang di luar Israel ini, perempuan ini memiliki faith, memiliki iman, faithfulness yang begitu kuat kepada Tuhan. Ibu ini dikatakan datang tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di kaki Yesus ini menarik sekali. Di dalam bahasa Yunani-nya, di dalam konteks ini disebut sebagai prospito, yaitu berlari mendekat, sedekat-dekatnya kemudian menyembah Tuhan. Dan kata menyembah itu atau proskuneo itu, pros adalah dekat dan kuon itu adalah anjing. Jika dikalimatkan maka kalimat bebasnya menjadi begini: perempuan itu datang mendekat kepada Yesus, merebahkan diri seperti seekor anjing di kaki daripada tuannya. Bapak Ibu Saudara, merebahkan diri seperti seekor anjing di kaki tuannya. Dia bisa mungkin mencium kaki Tuhan Yesus atau merapatkan dahinya di kaki daripada Tuhan Yesus, tempat yang terendah di dalam tubuh kita. Markus di dalam ayat 26 memberikan catatan penting untuk menegaskan identitas perempuan itu. Dia bukan wanita peserta dari Genesaret yang mengikuti Yesus masuk ke Tirus dan Sidon, melainkan perempuan ini adalah perempuan asli Yunani bangsa Siro-Fenisia. Dan dengan permohonannya kepada Yesus, dia minta Yesus melakukan mujizat agar anak perempuannya itu lepas daripada roh iblis. Dan kita pasti dapat memaklumi bahwa seorang ibu pasti mencintai anaknya. Seorang wanita ini bisa kita melihat kasih sayangnya begitu besar terhadap anaknya, sehingga dia tidak malu datang di hadapan Tuhan. Dia tahu siapa yang mengikuti Tuhan. Dia tahu pola pikir orang Yahudi terhadap dia, perempuan Siro-Fenisia. Tetapi dia tidak malu untuk datang kepada Tuhan demi anaknya. Alkitab mengatakan bahwa orang tua mana yang memberikan ular atau batu ketika anaknya minta roti. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus,
Dia minta Yesus menyembuhkan anaknya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Di dalam bagian 3 saya menyebutkan Yesus menyebut perempuan itu sebagai anjing. Miris sekali mendengar perkataan Yesus seperti di dalam ayat 27 dan 28. Yesus memberitahukan kepada ibu itu, dan tentu saja murid-muridnya dan orang lain yang ada di sekitar situ mendengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan. Dia mengatakan di situ bahwa makanan utama yang fresh biarlah untuk anak-anakku, orang Yahudi, dan sisa-sisanya bagi orang di luar Yahudi. Lalu kata-kata kalimat yang lebih tajam lagi, tidak patut atau tidak layak seekor anjing makan makanan yang bukan miliknya. Kalau kita terjemahkan, Yesus katakan bahwa mujizat itu bukan untukmu. Kalaupun ada, itu sisa-sisa bagimu. Mujizat yang utama, bahkan makanan yang fresh, semuanya untuk orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, frasa anjing di sini berasal dari kata kunarion. Kunarion itu adalah anjing kecil yang masuk di dalam kategori anjing peliharaan dan bukan anjing liar. Kalau kita mendengarkan bagian ini, kita mungkin mengatakan, oh tidak apa-apa kok, Tuhan Yesus mengatakan perempuan itu bukan anjing liar, anjing rumahan, peliharaan, lembut kok, lucu kok, imut kok. Kita sedang mencoba membenarkan kalimat tanpa kita mengerti konteksnya. Tetapi siapapun itu, Bapak Ibu Saudara, manusia manapun itu, mau dia disebut anjing peliharaan, tetap itu di luar daripada etiket yang benar, kesopan santunan yang benar. Bapak Ibu Saudara, esensinya wanita itu tetap disebut sebagai anjing. Tetapi kalau kita membaca bagian ini secara utuh, maka kita melihat kesengajaan Yesus menuju Tirus dan Sidon dan bersembunyi di sebuah rumah tentu memiliki maksud dan tujuannya. Dan saya menangkap bahwa Tuhan punya tujuan menyembuhkan anak wanita itu. Di dalam sebuah drama yang kita lihat, di sini kita mendapatkan bahwa Tuhan mengeset sebuah skenario masuk ke daerah di luar Israel dengan sebuah tujuan bertemu dengan ibu yang anaknya sakit itu. Tuhan tersentuh dengan kerendahan hati daripada wanita itu di dalam ayat 28. Ketika wanita itu disebut anjing, wanita itu mengatakan, biarlah anjing ini makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuanku. Lalu membuat Yesus tergerak hatinya. Yesus memiliki hati yang penuh lemah lembut itu tersentuh dan mengatakan, wanita ini seperti ini sungguh-sungguh layak mendapatkan apa yang kuberikan kepada orang Israel. Ada kerendahan hati di sini, dan maksud saya kerendahan hati itu adalah kebesaran jiwa dan kebesaran hati wanita itu di hadapan Tuhan. Wanita itu tidak berpikir dia disebut anjing oleh orang Israel, tetapi bagi dia memang dia adalah seekor anjing di hadapan Tuhan. Artinya dia tidak layak sekali di hadapan Tuhan. Dia sama sekali tidak bisa berhadapan dengan kekudusan Allah yang begitu luar biasa. Sedangkan dia begitu kecil dan begitu hinanya luar biasa. Ketika kita berada di hadapan Tuhan, kita itu sangat-sangat kecil dan tidak memiliki apa-apa. Sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkan dirinya dan memiliki penyakit etnosentrisme di hadapan Tuhan, bahwa saya yang terbaik, gender saya yang terbaik, budaya saya yang terbaik, bangsa saya yang terbaik, pekerjaan saya yang terbaik. Yesus pernah kasih dua bagian. Yang pertama, janda miskin yang kaya. Terdengar kontra, miskin yang kaya. Bagi Tuhan, orang yang kaya itu bukan orang yang berapa banyak dia punya, tetapi berapa banyak yang dia beri. Ketika janda miskin itu memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan, di situ kita melihat Tuhan memuji dia dan mengatakan dia memberikan seluruh hidupnya untuk saya. Dan yang kedua adalah pemungut cukai yang memukul dirinya mengatakan, aku orang yang berdosa. Dan Tuhan mengatakan kepadanya, orang itu dibenarkan dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Ahli Taurat, orang Farisi, Bapak Ibu Saudara, yang begitu banyak mengerti Alkitab, tetapi dia mengatakan apa? Aku lebih baik daripada orang lain.
Perempuan Sirofenisia ini tidak. Dia justru menundukkan dirinya di hadapan Tuhan dan mengatakan, aku memang tidak layak. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari bagian bacaan kita? Yesus datang menjenguk perempuan itu di Sidon dan Tirus. Bukan maksud Yesus mengatakan engkau wanita anjing. Tidak mungkin, karena Tuhan Yesus menciptakan wanita itu menurut gambar dan rupa Allah. Yesus mengajar kepada para murid untuk melihat nilai dan kepribadian perempuan itu yang harusnya dimiliki oleh setiap orang Kristen, termasuk saya dan saudara. Tentu saja di dalam pemahaman saya tentang Yesus, bukanlah maksud Yesus kemudian menunjukkan engkau anjing, tetapi menunjukkan public opinion yang keliru, mengatakan orang di luar daripada Israel itu anjing. Anjing saja lebih baik, anjing yang kau sebut itu lebih baik daripada engkau. Berarti engkau lebih buruk daripada anjing. Dan Yesus mengatakan kepada murid, engkau harus belajar dari perempuan ini yang engkau pandang enteng. Memiliki hati dan iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bukan cuma faithfulness-nya, tetapi juga kerendahan hati yang mengatakan aku tidak layak di hadapan Tuhan. Matius 5 ayat 3 mengatakan orang yang berbahagia itu adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Ketokos artinya orang yang rendah hati. Dan kerendahan hati itu muncul ketika kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan kita hanya tahu dan kenal diri kita ketika kita kenal siapa Tuhan kita. Wanita ini tahu Yesus. Wanita ini tidak belajar begitu banyak teologi, tidak ikut PA dan lain sebagainya. Tetapi karisma Yesus membuat dia takluk di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita membutuhkan solusi atas masalah kita. Kita membutuhkan Tuhan tolong hidup saya. Kita mungkin ada pergumulan seperti perempuan Sirofenisia itu yang anaknya sakit. Kita mungkin punya banyak masalah atau kita yang sakit dan lain sebagainya. Di dalam kondisi dan konteks apapun, yang harus kita lakukan adalah datang dengan iman di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati tanpa keraguan, mengerti Tuhan satu-satunya titik yang paling penting, dan kita datang mohon mujizat untuk kehidupan kita. Maka di situ saudara, Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk mengerti bahwa iman di luar Israel itu diperhitungkan Tuhan. Iman kita bukan orang Israel, diperhitungkan Tuhan. Dan keberadaan kita yang paling penting adalah sebagaimana cinta kita kepada Tuhan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami bisa datang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami bahwa kami kalau selama ini sudah begitu angkuhnya di hadapan Tuhan, menganggap Tuhan itu tidak begitu penting, tetapi kami diingatkan untuk melihat diri kami bahwa kami tidak lebih baik daripada orang lain. Kami adalah makhluk yang rentan terhadap dosa, yang suka dengan keangkuhan dan iri hati. Tuhan sucikan dan bersihkan hidup kami. Ajar kami menjadi seorang yang memiliki hati dan karakter seperti perempuan itu, yang merasa sungguh-sungguh tidak layak, datang di bawah kaki Tuhan, minta pertolongan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan kebesaran hati kami, bahwa kami sungguh-sungguh seperti pengemis di hadapan Allah. Kami tidak punya apa-apa, tetapi kami punya apa-apa kalau Tuhan beserta dengan kami. Engkau berkati pemirsa yang ada di rumah. Engkau berkati setiap jemaatku yang ada di rumah. Engkau tolong Tuhan, supaya setiap kami yang punya masalah dan pergumulan hidup, Tuhan jamah kami, suruh kami pulang dan melihat karya Tuhan yang nyata, yang lahir karena iman kami kepada Engkau. Dan bicaralah kepada kami setiap saat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini
hanya sementara. Seuntung bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya,